Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-13, Kristus dalam Cawan Lebur. Selasa, 20 September. Yesus di Getsemani. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Markus 14 ayat 34. Apapun yang Yesus derita selama 33 tahunnya di bumi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang mulai ia hadapi di jam-jam terakhir sebelum salib. Sejak zaman kekekalan, pengorbanan Yesus sebagai korban penghapus dosa dunia telah direncanakan, dan sekarang semuanya akan selesai. Apakah yang ayat-ayat berikut ini katakan kepada kita tentang penderitaan Kristus di Getsemani? Matius 26 ayat 39, Markus 14 ayat 33 sampai 36, dan Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Dia pergi agak jauh dari mereka, tidak terlalu jauh tetapi agar mereka kedua-duanya bisa melihat dan mendengar dia, dan jatuh tersungkur di tanah. Dia merasa bahwa oleh dosa dia dipisahkan dari Bapanya. Jurang itu begitu luas, begitu hitam, begitu dalam, sehingga rohnya bergidik di depannya. Penderitaan ini dia tidak harus mengerahkan kekuatan ilahinya untuk melarikan diri. Sebagai manusia, ia harus menanggung akibat dosa manusia. Sebagai manusia, ia harus menanggung murka Allah terhadap pelanggaran. Kristus kini sedang berdiri dalam sikap yang berbeda dengan sikap yang dalamnya ia pernah berdiri dahulu. Penderitaannya dapat dilukiskan sebaik-baiknya dalam perkataan Nabi, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku." Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebagai pengganti dan pengaku bagi manusia yang berdosa, Kristus sedang menderita di bawah keadilan ilahi. Ia melihat apa artinya keadilan. Sampai kini ia telah menjadi sebagai juru syafaat bagi orang lain. Sekarang ia ingin mendapat seorang juru syafaat bagi dirinya sendiri. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 329. Renungkanlah apa yang terjadi pada Yesus di Getsemani. Dosa-dosa dunia sudah mulai menimpa dia. Coba bayangkan seperti apa itu. Tidak ada manusia yang pernah dipanggil untuk mengalami hal seperti ini sebelum atau sesudahnya. Apakah yang hal ini katakan kepada kita tentang kasih Allah bagi kita? Pengharapan apakah yang dapat Anda tarik dari hal ini untuk diri Anda sendiri? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita membaca di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ketika kita membaca akan ayat-ayat ini, kita bisa melihat pergumulan yang berat yang dirasakan oleh Yesus ketika ia ada di Taman Getsemani. Mendengar kata Taman Getsemani, kita teringat cerita mengenai ketika Yesus berdoa dengan mengajak beberapa murid menjelang ia akan ditangkap dan disalibkan. Di taman ini Yesus menghabiskan malam terakhirnya sebelum Yudas Iskariot mengkhianati dia. Yudas datang bersama-sama dengan segerombolan orang yang membawa pedang dan pentungan untuk menangkap Yesus. Kalau kita melihat sebenarnya definisi dari Getsemani ialah alat memeras buah zaitun. Sama seperti dengan arti namanya, Getsemani sering dijadikan lambang pencobaan yang sangat menekan atau masalah hidup yang berat. Dan ketika menghadapi masalah atau pencobaan yang menekan, biasanya orang-orang Israel pergi ke taman ini untuk mereka bergumul dan berdoa kepada Allah. Dan yang Yesus lakukan di sana adalah dia pergi dan berdoa. Ia bergumul dengan Bapa yang di sorga terkait dengan peristiwa penebusan yang akan ia lalui, yakni peristiwa salib. Yesus mengalami pergumulan yang begitu hebat, dan ia datang kepada Allah untuk menyerahkan setiap pergumulannya. Bagaimanakah dengan saudara dan saya? Apakah yang akan kita lakukan ketika menghadapi pergumulan hidup yang sangat berat, yaitu cawan lebur yang seakan-akan merongrong akan kehidupan kita? Sama seperti dengan Yesus, dia tidak menutup-nutupi beratnya peristiwa ini yang harus ia lalui. Ia dengan jujur mengakui kelemahan jasmaniahnya kala menanggung pergumulan yang begitu berat. Matius 26 ayat 37 dan 38. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Yesus juga pernah merasakan akan pergumulan ini. Itulah sebabnya ketika ia berdoa, ia berkata demikian, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi."
Apakah yang dimaksudkan dengan cawan? Apakah cawan ini ialah penderitaan yang ia harus lalui? Apakah ia merasa takut dengan penderitaan tersebut? Kalau kita membaca di dalam buku The Cross of Christ yang ditulis oleh John Stott, di sana dikatakan bahwa cawan dari mana Yesus gumuli itu bukanlah sesuatu yang bersifat ketakutan secara fisik. Itu tidak melambangkan rasa sakit fisik karena dicambuk dan disalibkan, atau tekanan mental karena dihina dan ditolak bahkan oleh bangsanya sendiri, melainkan penderitaan rohani menanggung dosa dunia, dengan kata lain menanggung penghakiman ilahi yang dosa-dosa itu layak terima. Itulah sebabnya Yesus menghadapi pergumulan yang cukup hebat pada waktu itu. Pelajaran bagi kita, terkadang ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat, kita cenderung lari dari masalah dan berusaha mencari jalan keluar sendiri. Lalu kita mulai marah, kita mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Bahkan kita menyalahkan Tuhan terhadap kesalahan tersebut yang kita sebenarnya lakukan. Yesus memberikan keteladanan ketika ia ada di Getsemani. Di dalam pergumulannya, ia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan ia dapat menanggung perkaranya yang begitu besar. Sebagaimana dengan Yesus, demikian pula dengan kita. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Kristus, bukan di luar Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, belajar dari peristiwa Getsemani, dan kita akan memperoleh kemenangan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan, pergumulan maupun masalah-masalah yang hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.